siap ya adik-adik, tutup mata, lipat tangan, kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan sampai pada hari ini Kau masih memberkati kami Tuhan, Kau masih menjaga dan melindungi kami. Semua karena campur tangan Tuhan. Ketika kami sampai saat ini masih ada, kami sangat bersuka cita Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami ingin mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan campur tangan agar kami bisa lebih menikmati Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini. Walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, tetap kami rasakan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau menari, memuliakan nama Tuhan. Kak Uli undang untuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian yang berkata, Selamat pagi Tuhan.
banget kalau gimana dekat di rumah ya. Pasti keringetan kita harus Kita banget walaupun keringetan, walaupun kita masalah kita tetap suka cita ya. betul banget Kak April. Kita lap dulu ya keringat kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Coba ikutin dia kali. Ini ya. 1, 2, 3. Oke. Ya Tuhan, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat lagu Ku Mau Mencintai Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih terjadi dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih terjadi dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih terjadi dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Wah, hari ini adik-adik luar biasa ya. Memuji Tuhannya semangat. Yo, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan dulu ya, cerita firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Buat hari ini Tuhan sungguh ajaib, Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, bela Tuhan setiap pujian yang kami naikkan hari ini, itu semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau urapi kami, jamah hati kami Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk tempat firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk adik-adik. Buka Alkitabnya. Yang sudah siapkan Alkitab, buka di dalam
Matius 17 ayat 24 sampai 27. Yang sudah siap buka Alkitabnya, disimak aja ya. Kakak yang baca ya. Judul perikopnya, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Adik-adik, puji Tuhan. Kakak mau kasih judul firman Tuhan hari ini, keajaiban passwordnya taat. Nah, adik-adik, sebelum kakak mau cerita, kalau kakak bilang keajaiban passwordnya, adik-adik jawab di rumah taat gitu ya. 2, 3. Keajaiban passwordnya, sekali lagi. Keajaiban passwordnya, oke, puji Tuhan adik-adik, keajaiban passwordnya taat. Jadi kita harus, kalau kita mau mengalami keajaiban, kita harus taati, ya tentu taati firman Tuhan. Nah, adik-adik dalam bacaan firman Tuhan ini tadi, adik-adik udah pernah belum dengar cerita ini, bahwa murid Yesus yang bernama si Om Petrus, ketika mereka sampai di Kapernaum, mereka disambut oleh pemungut bea di tempat ini. Jadi pada zaman dahulu itu, di daerah itu ada setiap, kalau di sini bilang setiap setahun sekali ya, ada bea atau pajak ya. Kalau kata kita di Indonesia itu namanya pajak. Jadi setiap setahun sekali itu mereka harus bayar pajak. Nah, pada saat itu Yesus dan murid-muridnya itu nggak punya uang. Mereka nggak megang uang, karena kalau 2 dirham itu, kalau dihitung-hitung, dikalkulasi itu adalah gaji 2 hari ya. Jadi lumayan cukup banyak, kalau dirupiahin mungkin lumayan cukup banyak ya. Nah, jadi pada saat itu Tuhan Yesus, mereka masuk ke kota untuk memberitakan Injil. Mereka pindah-pindah dari kota sini ke kota yang lain. Nah, ketika mereka sampai di kota Kapernaum itu, mereka disambut oleh pemungut cukai, pemungut bea ya, pemungut pajak. Nah, waktu ditanya sama pemungut bea ini kepada si Petrus, "Apakah gurumu juga membayar bea?" katanya, bayar pajak. Lalu si Petrus ini dengan spontan dia jawab, "Ya tentu bayar," katanya. Tapi pada saat itu posisinya si Petrus dan Tuhan Yesus itu juga nggak megang uang. Mereka nggak megang uang atau dirham ya, pada zaman itu bilangnya. Mereka nggak punya. Nah, tetapi setelah masuk ke dalam rumah, Tuhan Yesus langsung bertanya langsung kepada si Petrus, "Simon, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Kalau kita pikir-pikir ya, Tuhan Yesus itu punya segalanya. Dia yang menciptakan langit, dia menciptakan bumi, dia menciptakan semua yang ada di bumi ini, Tuhan yang ciptakan. Harusnya bebas dong, nggak perlu harus bayar pajak, nggak perlu harus bayar segala sesuatu yang harus dibayar, suka-suka dia seharusnya ya kan. Dia mau pergi kemana, suka-suka dia mau makan apa, suka-suka dia, karena dia punya segalanya, dia Tuhan yang berkuasa. Tetapi Tuhan gak mau yang begitu-gitu. Tuhan gak mau menjadi beban bagi orang lain, dia juga harus menjadi contoh. Nah, Tuhan Yesus kasih contoh sama si Om Petrus ini, iya tentu kita harus bayar nih pajak. Nah, dengan cara apa? Mereka nggak punya uang, mereka nggak punya dirham, waktu itu pakainya dirham. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Petrus, pergilah ke danau nih.
ini si dalam hatinya, duh lagi pengen enak-enak, pengen istirahat, ini disuruh memancing ikan. Tuhan Yesus bilang, kamu pergi memancing ikan ke danau. Nah, di danau itu, Danau Galilea, di situ ada itu danau yang nggak lumayan, nggak segede Danau Toba ya, tapi lumayan besar, masih bisa kapal-kapal kecil masih bisa berlabuh, dan di situ memang banyak ikan. Nah, pada waktu itu, pada zaman dahulu itu, orang menyebutnya, setelah kejadian itu disebutnya ikan Petrus jadinya namanya. Jadi kalau dalam penelitian, memang dalam Alkitab itu nggak ada bilang nama ikannya ya. Nanti ada dia bilang, ikan apa ya namanya ya? Nggak ada. Tapi setelah kejadian itu akhirnya disebut nama ikan itu nama ikan Petrus. Nah, sebelumnya itu jenis ikan itu seekor ikan betina yang dia sukanya melindungi anaknya di dalam mulutnya. Jadi kalau adik-adik pernah mungkin nonton film tuh, dia suka nyimpan anaknya di dalam mulutnya itu. Nah, ikannya seperti itu. Jadi dia kalau ada mangsa nih, anaknya itu disimpan di dalam mulutnya. Nanti kalau udah aman baru dikeluarin lagi. Nah, dan kebiasaan si ikan ini, walaupun setelah anak-anaknya udah besar-besar, udah bisa mencari makan sendiri, dia selalu membiasakan diri nyimpen atau koin atau tutup botol. Ini menurut penelitian ya, sesuatu yang ada di dalam mulutnya selalu suka dia simpan untuk membiasakan diri melindungi anaknya di dalam mulutnya. Unik emang ya, ikan itu sungguh unik. Nah itu yang Tuhan suruh si Om Petrus ini kamu pergi ke danau, kamu bawa pancing, kamu pancing tuh ikan. Nah, dan ikan yang nanti ada di dalam mulutnya ada koin, ambil koinnya. Nah, gampang nggak kira-kira? Nggak gampang, karena si Om Petrus pergi ke danau, dia mancing belum tentu langsung dapat ikan itu. Tetapi si Om Petrus nggak menggerutu, dia juga nggak ngomel-ngomel, dia juga nggak ngebantah. Pokoknya dia taat aja sama Tuhan. Ya udah, apa yang Tuhan suruh, saya akan jalani. Nah, ini dia pergi bawa pancingannya, dia mancing di danau itu. Coba adik-adik bayangkan, di danau yang besar itu bisa aja segala macam ikan yang akan didapat oleh si Om Petrus ini. Tapi begitu dia pergi mancing, dia pasang umpan pancingnya, pas dipancing dia dapat satu ekor ikan yang gede, dan dia buka mulutnya, ternyata benar bahwa di dalam mulut ikan itu ada 4 koin. Nah, adik-adik, ini cerita bukan cerita bohongan. Tadi kita udah baca dalam Alkitab bahwa cerita ini adalah cerita benaran. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus harus menyuruh si Petrus mencari koin di dalam mulut ikan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Nah, adik-adik, bisa aja Tuhan dalam sekejap itu Tuhan bisa adakan koin di depan mata, tapi Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau melihat, ini si Petrus nih taat nggak? Nah, tadi kakak bilang bahwa ketika Tuhan Yesus suruh dia pergi ke danau, bawa pancingan, harus memancing ikan, dan ikan yang akan kamu dapat nanti di dalam mulutnya ada koin 4 katanya. Bukan satu hal yang mudah, tetapi si Om Petrus ini dia taat. Dia taat kepada Yesus, dia taat kepada Tuhan, dia taat kepada gurunya, sehingga dia lakukan apapun yang dia katakan Tuhan Yesus itu dia lakukan. Nah, itu yang pertama, taat untuk perintah yang akan dia kerjakan. Dia nggak pernah bantah, ini Tuhan ada-ada aja, suruh mancing ikan yang ada koinnya, mana ada ikan ada koinnya di mulutnya, nggak ada. Nah, tetapi karena dia percaya sama Tuhan, dia mau dengar-dengaran sama Tuhan, dia mau taat, akhirnya dijalani. Nah, dan benar, keajaiban yang dialami oleh si Om Petrus ketika dia buka mulut ikan yang dia pancing itu, benar ada 4 koin dan dirham ya, dan itu cukup untuk membayar pajak tadi. Nah, setelah dia dapat koin itu, dia pulang, lalu dibayarkan pajak kepada si pemungut bea tadi. Nah, dan contoh yang kedua adalah supaya kita nggak boleh menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita harus tetap menjadi contoh. Contohnya itu kita harus menjadi contoh
di dalam pemerintahan. Jadi kalau kayak adik-adik nih di sekolah harus menjadi contoh, di tetangga harus menjadi contoh, di rumah kalau menjadi seorang kakak harus menjadi contoh kepada adik-adiknya. Enggak boleh ngebantah, enggak boleh menggerutu, ngerti kan bahasanya menggerutu, enggak boleh ngomel-ngomel, harus taat. Nah, ketika kita taat, seperti Om Petrus tadi, kita akan melihat keajaiban. Nah, kalau kita taat nih di sekolah, apa yang akan terjadi? Oh, nanti kalau orang yang lain lihat, oh iya itu dia kan rajin ke gereja, dia rajin berdoa. Wah, jempol katanya. Jadi kalau adik-adik taat kepada peraturan-peraturan yang sudah dibuat, hasilnya jempol. Nah, pokoknya keajaiban yang akan adik-adik terima, bukan menjadi, tahu nggak batu sandungan itu apa? Nggak jadi bahan yang nggak disukai lah orang, nggak jadi selalu malas ngeliat dia mah, nggak suka sama dia sukanya ngelawan, dia sukanya berontak, nggak gitu. Tapi ketika orang lihat kita, dia senang, dia kan orangnya patuh, dia apalagi di sekolah kalau guru bilang ini kerjakan cepat langsung dikerjain, nah guru senang, guru suka. Nah adik-adik yang menikmati hasilnya. Nah adik-adik, kakak nggak panjangin ceritanya, tapi satu hal bahwa ketika kita taat, kita mau melakukan setiap peraturan-peraturan yang sudah dibuat, nggak perlu harus peraturan yang wah gitu ya. Contohnya satu aja. Kita kan sekarang lagi ada di tahun pandemi ya. Nah, setiap berangkat keluar rumah harus pakai masker. Nah, adik-adik itu pun kalau kita taatin, hasilnya kita sendiri yang menikmati. Kita tidak kena penyakit lagi. Nah, itu contoh satu. Kedua, nih, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik nih kalau jajan kebiasaan tuh jajan, udah nggak ada yang ngelihat buang sampah sembarangan. Nah, kalau adik-adik taat, ambil, buang sampah pada tempatnya, atau nggak ada tempat sampah di jalanan, bawa pulang, buang di tempat sampah yang ada di rumah. Nah, itu satu contoh taat. Nah, adik-adik supaya apa? Supaya bumi kita terpelihara, dan juga untuk kebersihan untuk diri kita, juga untuk keperluan banyak orang. Nah, adik-adik puji Tuhan, saya yakin dan percaya adik-adik di rumah juga menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan seperti Om Petrus, dan juga Yesus sendiri melakukannya loh. Yesus sendiri melakukannya untuk siapa? Supaya kita mengikuti jejak Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik, kakak mau kasih ayat hafalan ya. Dihafal ya di rumah ya adik-adik ya. Ayat hafalannya ada di Filipi 4 ayat 19 ya. Kakak bacain, nanti adik-adik hafalin di rumah ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, kakak baca Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik yang masih TK, yang masih kecil, dihafalnya boleh bagian A-nya aja ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu aja boleh, singkat aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang kelas-kelas besar semuanya dihafal ya. Puji Tuhan, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik lipat tangannya yang ada di rumah, kita berdoa supaya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami mendengarkan cerita firman-Mu. Satu hal Tuhan yang kami boleh dapatkan untuk Tuhan mau ajari kami, untuk kami taat kepada setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan Engkau tolong kami, anak-anak sekolah minggu yang ada, dimanapun Tuhan kami ada. Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, Roh Kudus yang akan mengingatkan kami selalu Tuhan, untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, biar menjadi rema dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Ayo semuanya taruh uangnya di tangan kanannya. Kalau udah ready, angkat tangan kanannya. Tinggi. Ayo tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Biar kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah memberikan pujian yang terbaik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik, dan kakak minta untuk jangan lupa ayat hafalannya. Kalau sudah bisa di-share di grup ya. Bagi yang udah siap, kakak minta jempolnya untuk arahkan ke depan dan katakan siap. Oke adik-adik? Oke. Dan kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan naikkan satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Tuhan, adik-adik, hari ini Tuhan sudah memberikan kita waktu untuk memuji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa ayat hafalan ya. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh berdiri. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Tuhan Engkau luar biasa dalam hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan itu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan kembali Tuhan kami mau serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami sepanjang hari-hari kami Tuhan Yesus. Tuhan Engkau tolong kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan Engkau ajari kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum Tuhan kami tutup ibadah kami ini, kami berdoa untuk orang tua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus yang baik. Apapun Tuhan yang menjadi usaha, pekerjaan orang tua mereka Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kesehatan mereka. Begitu juga dengan
dengan anak-anak kami yang ada Tuhan, berkati mereka Tuhan, dalam pendidikan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan kepintaran, kecerdasan kepada anak-anak kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, dan kami akan tutup ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mengolaskan doa kami Tuhan dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.